Perang di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan di Selat Hormuz, jalur vital yang mengangkut sekitar 20-30% minyak dunia. Harga minyak Brent merangkak naik dari kisaran 60 hingga 70 dolar per barrel, bahkan sempat mendekati level 100 dolar. Tentu sebagai importir, biaya energi nasional Indonesia langsung tertekan dengan asumsi harga minyak APBN di kisaran 70 dolar. Kenaikan harga berisiko memperbesar subsidi dan menekan ruang fiskal di tengah potensi inflasi. Presiden Prabowo Subianto memilih menahan harga BBM subsidi dan justru mengalahkan langkah efisiensi, menekan konsumsi, serta memangkas belanja negara. Harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, under counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Ini besar ini. Kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini. Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN, masalah GovTech, sinkronisasi semua KL menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa Prabowo tidak memilih cara mudah untuk mengendalikan harga BBM? Langsung menaikkan harga Pertalite dan biosolar. Banyak negara sudah melakukannya. Vietnam naik 50%, Kamboja 19%, bahkan beberapa negara Timur Tengah naik drastis. Prabowo memilih tidak melakukan itu karena resikonya langsung terasa ke rakyat. Harga pangan dan barang akan ikut terdorong, memicu inflasi, dan menyeret efek berantai yang lebih berat. Prabowo tidak ingin tekanan ekonomi membuat rakyat sengsara. Strategi Prabowo bertumpu pada dua pilar, yakni efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, serta wacana work from home bagi aparatur sipil negara. Pos anggaran yang bisa dipangkas bakal disisir, prioritas dijaga, dan belanja yang bisa ditunda akan direalokasi. Di saat yang sama, meski dampaknya tak instan, pemerintah juga mendorong langkah lain, menambah cadangan BBM, mengenjot biodiesel, serta mendiversifikasi sumber impor energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun meyakinkan Presiden bahwa situasi saat ini masih terkendali. Ini Pak cerita ekonomi Indonesia. Ketika harga minyak mulai tinggi ke atas 100, banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan hancur, morat-marit, nggak jelas gitu. Padahal pengalaman kita selama ini nggak demikian. Ini gambar Coincident Economy Index, yang biru adalah indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi sekarang, yang hijau harga minyak Brent. Kalau kita lihat, jadi kalau indeksnya naik, ekonomi bagus. Kalau jatuh, baru ekonomi jatuh atau resesi. Kalau kita lihat 97-98, 2007-2008, harga Brent naik ke level yang tinggi sekali, itu di atas 220 on average monthly ya. Tapi yang biru masih naik Pak awal-awal. Dia jatuh ketika globalnya meltdown, banyak ekonominya pertumbuhannya negatif. Tapi dia jatuh. Tapi kan Pak, dengan kebijakan yang pas fiskal dan moneter pada waktu itu, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Jadi kita cukup cermat lah, bisa mengendalikan hal itu. Kemudian naik lagi di tahun 2011, Februari itu, angkanya di sekitar 10-120 harga minyak. Yang biru masih naik terus Pak. Artinya, kalau kita punya kebijakan yang pas, moneter maupun fiskal, dan kebijakan Bapak nantinya, despite apa, walaupun global ekonomi harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian. Jadi kita nggak perlu takut Pak. Terus di COVID juga sama Pak. Waktu COVID itu kan jatuh yang biru tuh karena COVID. Tapi pada waktu harga minyak naik ke atas di tahun berapa? 2020 Pak ya. Yang biru kan masih trennya masih naik terus. Artinya kebijakan kita pada waktu itu bisa mengendalikan even dampak kenaikan harga BBM yang di atas 100 dolar pada waktu itu. Yang jadi catatan adalah apa ke depan untuk kita adalah kita harus adjust dengan kebijakan atau dengan harga minyak global, tapi kita mesti ceritakan ke masyarakat kita bahwa kita pasti berhasil mengendalikan itu karena pengalaman selama ini kita berhasil. Jadi kita nggak usah takut Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur,
Itu sama sekali nggak pernah ngelihat data. Pada akhirnya, kebijakan ini adalah soal keberpihakan dan daya tahan, bukan hanya soal tepat atau tidak, tapi seberapa besar negara peduli. Dan Prabowo lebih memilih strategi akrobatik ketimbang memindahkan tekanan ke pundak rakyat yang ia cintai. Men of our time.